adanya penjemputan, pengamanan dari namanya Al-Amnul Watani. Ternyata orang tuanya dengan istrinya itu dipulangin dan sisa masih ditahan di Al-Amnul Watani itu untuk diinterogasi. Dari Indonesia pun sudah bersurat. Dihebohkan sejumlah media sosial, sosok yang selama ini dikenal sebagai penyejuk hati dengan lisan yang luar biasa indah, namun kini ia berada di titik terendahnya. Syekh Ahmad Al-Misri, nama yang selama ini identik dengan sanad keilmuan Al-Azhar, kini menjadi pusat perhatian publik karena skandal yang di luar nalar. Lantas bagaimana kondisi terkini sang Syekh kondang sebab kelakuan hinanya tersebut? Apakah benar citra religius yang selama ini dibangun hanyalah topeng untuk sebuah penyimpangan yang terorganisir? Sebuah kabar terbaru mengungkap bahwa pelarian dan persembunyian Syekh Ahmad Al-Misri telah berakhir. Informasi sumber terpercaya menyatakan bahwa Sam telah ditangkap di Mesir dan kini sedang dalam pengawasan ketat otoritas setempat hingga muncul sinyal Sam siap dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanah air. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang privat itu dan mengapa para tokoh Islam angkat bicara dengan lantang hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini? Selengkapnya mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, dia berangkatin. Dua orang ini berangkatin. Kalau yang lain ini protes dan bukan karena nggak diberangkatin, enggak, kabur bang. Ada yang kabur ke Jogja, ada yang kabur ke Jambi, ada yang kabur ke Palembang, seperti itu. Kabur mereka. Bukan anak-anak orang mampu, anak pendidikannya tinggi, anak-anak yang biasa di pesantren bang. Gitu. Nah seperti itu. Dan anaknya ganteng semua bang. Oh gitu ya? Ganteng semua. Wajahnya tuh ya istilahnya klimis ya, cakep-cakep semua. Nah udah ancaman melalui temennya kalau Anda tidak tidak cabut laporan maka saya akan bikin susah dan sebagainya berat. Sebetulnya kan kalau dia pakai dua warga negara seperti itu, misalnya dia pakai warga negara Indonesia atau pakai warga negara Mesir, kejadian di Indonesia dan ada kejadian di Mesir, 2 kali hukum bang. Penjara Indonesia selesai, penjara sana bang. Lalu kemarin sore saya dapat telepon dari teman-teman orang-orang saya yang memantau dia. Dikatakan ini adanya penjemputan, pengamanan dari namanya Al-Amnul Watani. Al-Amnul Watani itu kalau di sini tuh seperti Mabes Polri, di atasnya dikit. Jadi dia membawahi intelijen, keamanan negara dengan kepolisian, seperti itu. Al-Amnul Watani. Nah, ternyata orang tuanya dengan istrinya itu dipulangin dan sisa masih ditahan di Al-Amnul Watani itu untuk diinterogasi. Dari Indonesia pun sudah bersurat ke sana. Kita awali dari pola yang sangat rapi. Sosok yang kita kenal dengan Sam ini diduga menggunakan jubah keilmuannya untuk menuntut ketaatan mutlak dari para santrinya. Investigasi menemukan sebuah pola di mana korban diajak ke luar negeri, dijanjikan pendidikan, namun di sana mereka justru menghadapi situasi yang jauh dari kata Islami. Ruang privat diduga menjadi saksi bisu tindakan intimidasi dan perilaku bejat dan menyimpang yang menghancurkan mental para korban. Viralnya kasus ini bukan tanpa alasan. Bukti percakapan digital sudah bocor ke publik dan mulai tersebar. Namun, perjalanan mengungkap kasus ini tidaklah mudah. Awalnya ada upaya saling bantah, bahkan muncul dugaan adanya intimidasi terhadap keluarga korban. Ada budaya diam yang coba dipaksakan. Tawaran damai dengan imbalan materi sempat terhembus agar kasus ini tidak meledak di media, tapi trauma para korban jauh lebih besar daripada uang tutup mulut. Satu persatu saksi kunci bicara mengungkap bahwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan sebuah pola yang berulang.
Dan kini kerjasama antara otoritas Indonesia dan Mesir sedang diuji. Statusnya sudah bukan lagi sekedar saksi, melainkan tersangka yang harus menghadapi proses hukum lintas negara. Kondisi terkini menunjukkan bahwa pihak kepolisian dan lembaga perlindungan korban terus mengumpulkan bukti fisik dan psikis. Publik kini menanti kapan pihak kepolisian yang membawa Syekh Ahmad Misri mendarat di Jakarta. Skandal ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang bagaimana sebuah institusi kepercayaan dijaga dari oknum yang haus akan nafsu pribadi. Apalagi kalau alim, biarpun benar melakukan, jangan-jangan dia alim fasik misalnya. Alim fasik bisa saja dia mengerti, nggak usah mengaku. Nah ini kan bahaya lagi. Mufti syaitan kan bisa saja. Jadi karena semakin alim dia bisa saja dia menutupi itu semuanya, bisa jadi. Kan dia mengerti, nggak boleh saya mengaku, nggak boleh saya ngomong dan sebagainya. Makanya di sini perlu dilibatkan banyak tim untuk bisa sampai kepada pembuktian yang nyata. Kalau dalam petunjuk fikih kita adalah ada 2 dengan saksi 4. Kalau mazhab Abu Hanifah kan takzir, tidak usah pakai saksi 4, cukup 2 orang saja. Saksi yang melihat kejadiannya dan seterusnya. Ini memang adalah hal-hal yang besar, jangan dianggap sepele. Kemudian pembuktiannya ini yang harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai nanti ada, kalau benar ya sudahlah, kalau benar dengan pembuktian yang benar ya hukum, nggak ada pandang siapapun dia. Kalau tidak dicermati cara ini, bisa saja nanti suatu ketika ada lagi fitnah-fitnah yang dihembuskan. Setiap orang bisa saja difitnah, pejabat bisa difitnah, ada 4 orang ngaku dibegitukan lalu dipermasalahkan. Ada orang mengaku dengan kebohongan, bisa saja. Jadi memang betul harus hati-hati saat ini, harus melibatkan banyak tim untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi seorang tokoh misalnya ya, supaya tidak kemana-mana tokoh itu kan contoh yang baik. Biarpun tetap kita menganggap dia manusia, kalau dia salah dan menyesal, selesai. Allah Maha Pengampun, dihukum ya selesai, nggak usah direndahkan setelah itu. Kalau orang sudah dihukum, apa jangan direndahkan? Karena hukuman di dunia itu adalah penghapus hukuman di akhirat yang sudah dihukum. Nah, sehingga kalau hukumannya pun lihat kalau orang melakukan laki-laki dengan laki-laki, itu hukumannya dia menurut misalnya dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Muhammad. Jadi kebanyakan mengatakan seperti zina. Kalau dia pernah punya istri, setelah terbukti dengan cara yang benar ya, dirajam sampai mati. Kalau belum punya istri, dicambuk 100 kali. Ini ada dosa besar. Kalau madhab Malik lebih serem lagi, lebih gede daripada pelanggaran dengan urusan zina. Karena fitrahnya yang rusak ini lebih gede dari itu semuanya. Sehingga dalam madhab Imam Malik itu harus dihukum bunuh, harus mati. Baik dia sudah punya istri atau tidak punya istri, dirajam sampai mati. Ini kan hukum ya. Adapun penerapannya nanti babnya beda. Ini bicara tentang hukum ya. Lalu bagaimana kita menerapkannya? Dalam madhab Abu Hanifah ya. Abu Hanifah agak lebih ringan, tapi tetap paling tidak ambil Hanifah dihukum kalau tidak tobat sampai mati, dihukum di penjara sampai mati, ditakzir, namanya takzir. Kemudian di situ ada bagaimana menetapkan pelanggaran dan sebagainya, apakah cukup dengan pengakuan orang dan sebagainya, dan ini akan dilibatkan ahlinya. Kasus Syekh Ahmad Al-Misri ini harus menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Hormat kepada guru adalah akhlak, tapi ketaatan buta adalah bahaya. Jika ada siapapun, meski ia bergelar setinggi langit, meminta kalian melakukan hal yang melanggar batas privasi, menyentuh bagian tubuh secara tidak wajar, atau melanggar syariat dengan dalil bimbingan khusus, maka saat itu juga ia bukan lagi seorang guru. Jangan takut untuk bicara, jangan biarkan budaya diam melindungi pelaku kejahatan. Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak bangsa, bukan ladang perburuan predator yang mencari mangsa. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ingatlah bahwa kesucian tidak terletak pada sorban yang melilit kepala, tapi pada kebersihan hati yang terjaga dalam gelapnya ruang privat.
Dan serapat-rapatnya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga.